Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan pertemuan di ruangan Zoom meeting pada hari ini. Salawat beriringkan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dengan antaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal, MKM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko dan Petian Safety yang telah memberikan kelompok kami kesempatan dalam rangka memaparkan hasil diskusi dan juga materi terkait topik hari ini, serta teman-teman dan rekan yang kami banggakan. Kami dari kelompok 5 MRKP akan membawakan topik terkait kasus manajemen risiko dan petian safety di RSI NGK. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Kartika Putri selaku moderator, Anissa Ramadhani, Dava Salsabila Yuanda, Suci Ramawani, Naura Mufida, Nurul Laila, dan juga Dina Oktavia. Next. Berikut outline pada hari ini, yaitu definisi kejadian insiden keselamatan pasien di RSI NGK, bahan dan cara penelitian insiden keselamatan pasien di RSI NGK, hasil penelitian insiden keselamatan pasien di RSI NGK, dan juga solusi insiden keselamatan pasien di RSI NGK. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok 5. Disilakan. Baiklah, yang pertama itu adalah definisinya. Jadi definisi dari keselamatan pasien itu sendiri adalah suatu sistem yang dibentuk oleh rumah sakit yang membuat asuhan pasien menjadi lebih aman. Nah, ini berdasarkan Pedoman Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015. Sedangkan definisi dari kejadian tidak diharapkan atau KDT adalah insiden keselamatan pasien yang tidak diinginkan selama masa perawatan sehingga mengakibatkan kerugian bahkan tambahan masa perawatan. Nah, ini berdasarkan WHO pada tahun 2016. Selanjutnya. Nah, jadi kejadian insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit Islam NGK, nah ini berdasarkan penelitian dan berdasarkan laporan dari Subtim KPRS RSI NGK pada tahun 2014. Nah, berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kejadian insiden keselamatan pasien pada bulan Januari sampai Desember 2014, nah itu terdapat 70,4% itu terjadi medication error, sedangkan 29,6%-nya lagi itu terjadinya safety error lainnya. Nah, sedangkan berdasarkan tabel 2 itu insiden keselamatan pasien menurut lokasi kejadian pada Januari sampai Desember 2014 itu persentase tertingginya itu terjadi pada bagian rawat inap, sedangkan itu terjadi sebesar 51%. Sedangkan yang kedua itu sebesar 17% itu terjadi di instalasi farmasi, 14% terjadi di IGD kamar, lalu 11% di kamar bersalin, dan 3% di ICU. Yang selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada bahan dan cara penelitian insiden keselamatan pasien di RSI NGK. Nah, penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan studi kasus untuk mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, disertai pengambilan data yang mendalam dari berbagai sumber informasi. Pengambilan sampel yang dilakukan adalah dengan purposive sampling selama Januari sampai Desember pada tahun 2014. Adapun subjek penelitiannya yaitu yang pertama, kepala instalasi rawat inap yang pada saat kasus sedang berdinas di ruangannya. Yang kedua yaitu kepala jaga ruang rawat inap yang juga
saat kejadian sedang berdinas. Yang ketiga yaitu dokter penanggung jawab pelayanan. Yang ketiga yaitu kepala instalasi farmasi. Dan yang terakhir yaitu petugas teknis kefarmasian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada hasil penelitian insiden keselamatan pasien di Rumah Sakit Islam NGK seperti yang tertera pada tabel. Pada tabel 3 yaitu adanya jenis safety error pada pelayanan obat di ruang Cidera atau KNC diperoleh sebesar 96%. Jadi kejadian KNC ini merupakan medication error yang paling banyak. Selanjutnya, seperti yang ada tabel 4. Dari seluruh kejadian medication error tersebut, kesalahan yang paling banyak terjadi yaitu pada fase prescribing sebesar 50%. Nah, pada fase prescribing bisa terjadi kesalahan berupa penulisan dosis atau memberikan dosis, penulisan resep tidak jelas dan tidak lengkap. Sedangkan pada fase transcribing bisa terjadi kesalahan pembacaan resep yang diminta. Lalu pada fase dispensing bisa terjadi kesalahan penyerahan obat kepada pasien atau keluarganya, terutama obat-obat high alert, jumlah dan jenis obat salah, dosis yang tidak sesuai. Sementara dalam fase administering bisa terjadi kesalahan waktu memakai obat. Hal ini dilaporkan menurut laporan subtim KPRS RSI NGK pada tahun 2014. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya ada faktor penyebab safety error di Rumah Sakit NGK. Pada penelusuran dari hasil wawancara dengan para informan dengan cara triangulasi, sumber didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya kesalahan pemberian sediaan obat. Semua sumber informan sepakat menyatakan bahwa penyebabnya multifaktorial. Di antaranya faktor ketersediaan SDM, faktor petugas, faktor tulisan dokter, faktor tugas, dan faktor ketidaklengkapan penulisan resep. Yang kedua, untuk akar masalah pada insiden ini, hampir semua informan, 12, 13, 14, dan 15 adalah tulisan dokter yang kurang jelas dan kurang lengkap. Dan hanya informan 2 saja yang menyebutkan akar masalahnya adalah kecerobohan petugas. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini merupakan hasil dari tabel triangulasi sumber. Next. Pada hasil triangulasi teknik baik dari dokumen, wawancara, dan FDG, sepakat bahwa telah terjadi insiden keselamatan pasien berupa kesalahan pemberian sediaan obat yang seharusnya ranitidin injeksi diberikan ranitidin tablet oleh petugas apotek RSI terhadap NYS yang sedang dirawat di ruang rawat inap. Ditelusuri dari telusuran hasil informan, dokumen, dan observasi, maka faktor penyebab terjadinya medikan error di ruang rawat inap dapat ditelusuri melalui tabel Fishbone pada di bawah ini. Adapun faktornya yaitu lingkungan, tugas, petugas, organisasi manajemen, eksternal, pasien, tim, dan komunikasi. Next. Baiklah, lanjutan dari faktor penyebab tadi, dari seluruh faktor penyebab yang memberikan kontribusi dalam kejadian medication error di Rumah Sakit Islam NGK berdasarkan teori Fishbone analisis dipengaruhi oleh 8 faktor. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu dalam hal kejadian ini faktor eksternal tidak berpengaruh karena secara nasional telah ada regulasi dan kebijakan tentang keselamatan pasien untuk meminimalisir medication error di rumah sakit yang tercantum dalam keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1197 tahun 2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit. Faktor kedua ada faktor pasien. Pada kasus ini faktor pasien juga
tidak memberikan kontribusi terhadap kejadian medication error. Faktor ketiga ada faktor lingkungan. Dalam penelusuran peneliti, baik melalui observasi, wawancara, dan FGD, faktor lingkungan ini tidak muncul dalam faktor yang berkontribusi timbulnya kasus ini. Selanjutnya ada faktor tim. Dalam kasus ini ditemukan adanya kelemahan supervisi dalam pelaksanaan SOP double check di apotek, sedangkan kerjasama tim dalam respon terjadinya kesalahan pemberian sediaan obat tampak dalam kecepatan dan koordinasi yang baik antara perawat di ruangan dengan petugas apotek sehingga segera dilakukan penggantian obat sebelum pasien terpapar. Yang kelima ada faktor komunikasi. Menurut Leonard, kegagalan komunikasi menjadi penyebab terbanyak pada kasus kejadian tidak diinginkan di rumah sakit. Dari hasil wawancara dan FGD tampak bahwa tidak ada komunikasi verbal antara petugas apotek saat membaca resep yang tidak lengkap dengan perawat ruangan atau DPJP. Padahal di Rumah Sakit Islam NGK telah diberlakukan SOP tentang komunikasi yang efektif dengan melakukan TBAK dan SBAR untuk menghindari kesalahan terutama terkait peresepan obat yang termasuk obat LASA. Pada komunikasi tertulis terjadi ketidaklengkapan penulisan resep yang sesuai dengan standar penulisan resep yang berlaku sehingga menimbulkan kesalahan penafsiran dari petugas apotek. Kesalahan ini bisa terjadi karena memang belum ada standarisasi penulisan resep di RSI NGK sehingga setiap dokter sering menuliskan resep menurut cara dan kebiasaan sendiri-sendiri. Faktor keenam ada faktor organisasi dan manajemen. Di Rumah Sakit Islam NGK, proses desain tenaga kerja belum disesuaikan dengan beban kerja dan standar yang ditetapkan nasional agar setiap prosedur kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan aman. Dalam penelusuran didapatkan adanya kekurangan jumlah sumber daya manusia, terutama di dalam pelayanan farmasi RSI NGK, yang mengakibatkan beban kerja over kapasitas pada setiap petugas sehingga ada prosedur kerja yang terabaikan. Faktor yang ketujuh ada faktor dari petugas. Di RSI NGK juga terjadi perbedaan pemahaman terhadap konsep medication error pada petugas, sehingga mengakibatkan tindakan yang cenderung mengabaikan kesalahan tersebut sehingga tidak ada perbaikan setelahnya. Faktor terakhir yaitu faktor ke-8 ada faktor tugas. Menurut McDowell dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tugas yang lebih beresiko menimbulkan kesalahan adalah tugas rutin yang dilaksanakan dalam pelayanan disebabkan adanya risiko kurangnya perhatian atau konsentrasi sehingga mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan, serta tugas yang membutuhkan pengetahuan disebabkan kurangnya pengetahuan atau ketidaksamaan persepsi dari petugas. Dalam proses transcribing, petugas di layanan farmasi melakukannya berdasarkan kebiasaan karena menganggap bahwa tugas itu rutin dan biasa dilaksanakan, sehingga menurunkan konsentrasinya dan mengabaikan prosedur yang ada. Jadi dapat disimpulkan dari seluruh faktor yang berkontribusi dalam kejadian medication error di Rumah Sakit Islam NGK yang dianggap cukup berpengaruh atau sebagai akar masalahnya adalah faktor komunikasi, terutama komunikasi tertulis berupa ketidaklengkapan penulisan resep dokter. Ketidaklengkapan penulisan di resep mengakibatkan petugas di layanan farmasi gagal melakukan proses transcribing dengan baik karena mempunyai persepsi yang keliru. Kasus ini tidak sampai mencederai pasien dikarenakan kewaspadaan dan ketertiban petugas di ruang rawat inap untuk melakukan double check terhadap obat-obat yang diterima pasien di ruang rawat inap Rumah Sakit Islam NGK. Selanjutnya solusi akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke poin terakhir yaitu solusi insiden keselamatan pasien di RSI NGK. Jadi dengan adanya peningkatan kejadian medication error, walaupun masih berupa kejadian nyaris cedera atau KNC, maka itu dibutuhkan perhatian serius dari pihak pemilik, pengelola, dan seluruh karyawan di RSI NGK untuk menerapkan budaya safety kultur dan juga safety system. Nah, maka di sini peneliti itu memberikan masukan kepada RSI NGK, yaitu berupa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu memperbaiki komunikasi. Di mana pelayanan medis yang kompleks ditambah dengan keterbatasan petugas sebagai manusia, maka amat penting bagi petugas di rumah sakit itu untuk mempunyai alat komunikasi yang berstandar dan juga disepakati bersama. Nah,
baik berupa komunikasi verbal maupun tertulis. Nah, pada kasus ini yang amat penting dilakukan segera adalah pembuatan SOP, penulisan resep sesuai standar yang ditetapkan. Kemudian faktor yang kedua yaitu memperkuat faktor tim, di mana di layanan pelaksanaan SOP yang telah dibuat harus disupervisi agar tidak ada pengabaian dan mengurangi pelayanan dari petugas. Nah, supervisi selain dilaksanakan di unit kerja masing-masing, juga harus ada kerjasama dengan unit yang lain, karena pelayanan di rumah sakit sifatnya terintegrasi dan berkesinambungan. Nah, kemudian solusi yang ketiga yaitu memperbaiki manajemen SDM, yaitu pengadaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan analisa beban kerja dan sesuai dengan jenjang pendidikan, di mana kompetensi sumber daya manusia hendaknya selalu ditingkatkan, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan-pelatihan yang terkait. Kemudian solusi yang terakhir yaitu memperbaiki desain tugas. Tugas didesain sesuai dengan kompetensi sumber daya manusia dan mudah dipahami serta dilaksanakan, di mana perlu dibuat SOP atau tugas double check oleh petugas ruang rawat inap yang sebenarnya. Di sini ada langkah-langkah untuk meminimalisir dan mencegah insiden yang sama terulang kembali pada masa yang akan datang. Yang pertama yaitu memperbaiki kondisi laten yang ada di organisasi untuk meningkatkan keamanan pelayanan farmasi di Rumah Sakit RSI NGK, meliputi redesain pelayanan farmasi dengan melakukan FMEA, dan yang kedua yaitu melakukan sosialisasi terhadap faktor risiko yang ada di layanan, caranya dengan menghindari dan mengendalikan risiko pada petugas. Sekian dikembalikan kepada moderator. Baik, saya ambil alih. Next, berikut adalah daftar pustaka dari materi hari ini. Next. Oke, terima kasih kepada teman-teman penyaji yang telah menyampaikan dengan baik serta atensi dari teman audiensi semuanya terkait materi di hari ini, yaitu kasus manajemen resiko dan juga PT Safety, yaitu di Rumah Sakit RSI NGK. Kemudian sekian presentasi dari kami yang kiranya akan melanjut dengan sesi Q&A. Mohon maaf atas kesalahan dan juga terima kasih atas perhatian Ibu serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.